warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hisnul Arif dari Forum News Network. Pemerintah Indonesia berencana akan memberikan sebuah nama jalan di kota Jakarta dengan nama Presiden Turki yang pertama Mustafa Kemal Atatürk. Rencana itu menyusul pemberian nama jalan yang sama, yakni Presiden RI pertama, yakni Presiden Soekarno, dibuat sebuah nama jalan di Ankara, ibu kota Turki. Jalan itu letaknya di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara. Nama jalannya adalah Ahmed Soekarno. Memang di negara-negara Islam, nama Bung Karno itu dikenal dengan tambahan namanya Ahmed Soekarno, atau kalau di Arab ada Ahmad Soekarno menyebutnya begitu. Nah, sebagai imbal balik dari pemberian nama Bung Karno di Ankara itu, maka di Jakarta akan diberikan sebuah nama jalan juga, yakni Jalan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, perencanaan pemberian jalan ini disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Turki, Muhammad Iqbal, dan juga dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan sampai sekarang ini memang masih dicari di mana lokasi jalan. Yang jelas jalan itu akan diberikan seperti halnya juga di Turki, yakni di ibu kota negara Ankara, maka di Indonesia juga akan diberikan nama jalan itu di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria sendiri sudah mengkonfirmasi itu. Mereka sedang mencarikan di mana lokasi jalan itu. Tentu diharapkan jalannya juga sama prestisiusnya dengan yang diberikan kepada Presiden atau Bung Karno di Ankara. Nah, tetapi sebelum pemberian jalan ini sudah mulai mengundang kontroversi. PKS DKI, Partai Keadilan Sejahtera DKI, menyarankan sebaiknya agar rencana pemberian jalan ini dikaji ulang. Ini tentu saja berkaitan dengan latar belakang dari Kemal Atatürk. Demikian juga dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas bahkan dengan tegas menolak rencana pemberian itu. Sebab menurut dia Mustafa Kemal Atatürk ini adalah figur yang mengusung nilai-nilai sekularisme, dan itu kalau dari sisi Majelis Ulama Indonesia sangat bertentangan dengan fatwa yang pernah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yakni fatwa pada tahun 2015, di mana pada waktu itu MUI menyatakan menentang paham-paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Padahal sekularisme ini adalah inti ajaran dari Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk dikenal juga oleh warga Turki sebagai pendiri Turki modern. Ini kan setelah era Turki Utsmani yang runtuh dan dikalahkan oleh sekutu, kemudian sebagai seorang perwira militer, Mustafa Kemal pada waktu itu memimpin perjuangan dan kemudian memerdekakan Turki. Karena itu kemudian namanya dikenal sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk ini artinya bapak dari orang Turki, karena dia dianggap sebagai pahlawan pembebasan Turki dari penjajahan. Nah, ketika dia mengambil alih kekuasaan dan dia menjadi presiden pertama setelah era Turki Utsmani, inilah kemudian Kemal Atatürk melakukan sekularisasi. Nah, ini memang sangat fenomenal. Antara lain dia mengubah misalnya azan, lafaz azan itu diubah, tidak lagi menggunakan bahasa Arab. Dia juga mulai mengubah berbagai hal yang berkaitan dengan masalah agama. Salah satunya misalnya soal pengenaan kerudung dan sebagainya. Karena itu pada waktu itu kan kita masih ingat, tak lama setelah Erdogan memimpin itu ada ribut-ribut karena istri Erdogan pada waktu itu tidak bisa masuk ke istana presiden karena dia mengenakan kerudung, karena di Turki itu dilarang. Demikian juga di parlemen. Nah, perlahan-lahan kemudian oleh Erdogan ketika dia berkuasa, aturan-aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ini diubah. Memang belum sepenuhnya, dan sampai sekarang meskipun Erdogan itu berasal dari partai Islam, AK Party, itu secara resmi Turki masih bukan negara Islam, Turki masih merupakan negara sekuler. Karena itu nilai, kalau Anda lihat memang praktek sekularisme masih dijunjung tinggi di Turki. Masih ada beberapa hal tabu yang kelihatannya tidak bisa diubah begitu saja oleh rezim pemerintahan dari Erdogan. Nah, karena itu menurut saya kalau toh betul bahwa pemberian jalan ini sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki,
agak sulit rasanya kita terlalu campur tangan terlalu jauh karena ini berkaitan ada fatsun diplomatik. Apalagi kita tahu kalau toh pemerintah Turki yang sekarang ini beraliran Islam karena tadi AK Parti adalah partai Islam, itu pun mereka juga sepakat dengan pemberian nama dari nama jalan di Jakarta dengan nama Kemal Atatürk, maka rasanya kita mesti lebih berhati-hati karena soal-soal begini ini bisa menimbulkan hubungan mengganggu hubungan diplomatik antara Turki dengan Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik. Bagi orang Islam di Indonesia tentu saja apa yang terjadi di Turki pada masa Kemal Atatürk itu dianggap sebagai salah satu catatan kelam gitu bagi Islam di Turki. Tetapi kan ini persoalannya adalah menjadi masalah domestik dari pemerintah Turki. Dan kalau kemudian nanti Erdogan pada awal tahun 2022 rencananya akan berkunjung ke Indonesia dan meresmikan nama jalan itu sebagai Jalan Mustafa Kemal Atatürk, saya kira boleh-boleh saja kita menyampaikan ketidaksetujuan, tapi itu harusnya lebih disampaikan kepada pemerintah RI, bukan pada pemerintahan dari Turki. Inilah yang saya sebut tadi sebagai isu yang sangat sensitif. Jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini mengganggu hubungan kedua negara. Apalagi juga selama ini mungkin kesan yang muncul adalah bahwa Turki itu di bawah Erdogan sudah berubah menjadi menjadi negara Islam. Karena itu agak mengagetkan kalau dia menyetujui pembangunan jalan atau pemberian nama jalan di Jakarta dengan nama Kemal Atatürk. Dalam beberapa hari yang akan datang, saya yakin ini akan menjadi isu yang cukup hangat, tetapi tentu saja diharapkan ini tidak menimbulkan ketegangan baru, ketegangan antar di kita ini kan selama ini hubungan antara umat Islam dengan pemerintah itu cukup ada semacam ketegangan. Apalagi kalau kemudian yang mengizinkan pemberian nama itu adalah pemerintah DKI yang selama ini dipimpin oleh Anies Baswedan. Jadi nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Tapi saya kira yang paling bijak ini adalah ini serahkan saja kepada pemerintah kita dan juga pemerintah Erdogan di Turki. Jadi kalau kedua negara sudah menyatakan setuju, kita tetap saja boleh, terutama mereka-mereka dalam kelompok Islam menyatakan ketidaksetujuannya, tetapi tidak perlu sampai kemudian menimbulkan ketegangan baru, baik ketegangan antara umat Islam di Indonesia dengan pemerintah, apalagi kemudian ketegangan umat Islam dengan pemerintahan di Turki. Saya Hirsun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.